Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Saya dari IPA 6 semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya bimbingan dan konseling. Berbicara mengenai sejarah lahirnya bimbingan dan konseling, maka sebelum itu kita akan memasuki apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Bimbingan itu merupakan salah satu cara atau upaya dilakukan untuk mengembangkan karakter yang ada pada diri setiap individu, di mana dengan cara inilah yang dapat membangkitkan kualitas atau segala sesuatu yang ada di dalam individu tersebut, baik mengenai potensi yang di dalam dirinya itu dapat terbangun melalui bimbingan. Apa yang dimaksud dengan konseling? Itu konseling lebih mengarah kepada perilaku atau karakter atau sifat terhadap individu. Dengan hadirnya konseling inilah maka individu akan terbangun dengan apa? Melalui bantuan-bantuan dari luar. Mengenai sejarah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini lahir pertama kali di Amerika yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang besar yang bernama Frank Parson pada tahun 1908 atau 1908, di mana Frank Parson pertama kali membangkitkan atau mencetuskan yang namanya bimbingan dan konseling ini karena dia melihat kondisi masyarakat pada waktu itu banyak ilmuwan-ilmuwan atau lulusan-lulusan dari universitas besar tetapi mengalami pengangguran. Maka dengan cara inilah Frank Parson melahirkan bimbingan tersebut dengan tujuan agar setiap ilmuwan atau setiap kader-kader dari setiap universitas itu tidak hanya mengandalkan terhadap jurusannya masing-masing, tapi mereka dapat membangkitkan segala sesuatu atau potensi yang ada di dalam dirinya. Kita masuk ke dalam sejarah lahirnya atau pertama kali munculnya bimbingan dan konseling di Indonesia. Di Indonesia, bimbingan konseling itu berbagai macam pendapat para ilmuwan kapan masuknya. Tetapi kita mengutip satu ilmuwan yang mengatakan bahwa ternyata bimbingan dan konseling ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1960, di mana pada tahun inilah dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Prayitno, mengatakan bahwa pada tahun 1960 bimbingan konseling ini masuk ke Indonesia dan mempunyai lembaga pada tahun 1962 sampai dengan masuknya bernama sebuah kurikulum bernama KTSP pada tahun 2013, maka bimbingan konseling pada waktu itu semakin berkembang. Mengenai bimbingan konseling dalam Islam, maka perlu kita ketahui bahwa bimbingan konseling pertama kali di dalam Islam itu dilahirkan dan dibawa oleh seorang yang sangat berpengaruh di permukaan bumi ini, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Dengan hadirnya baginda Muhammad SAW, maka secara terus-menerus bahkan dengan melalui karakter beliau memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat pada waktu itu, di mana kita melihat pada waktu itu di zaman Arab pada waktu itu, zaman jahiliyah pada waktu itu, masyarakat dikatakan zaman jahiliyah karena memiliki karakter yang sangat buruk, bahkan moral mereka itu sangat buruk, belum lagi dengan adat yang sangat buruk. Maka dengan hadirnya Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat, mengubah zaman jahiliyah pada waktu itu menjadi zaman atau peradaban yang sangat maju sampai sekarang. Baik, inilah sejarah mengenai bimbingan konseling pertama kali lahir di dunia barat masuk ke Indonesia. Bahkan jika dikaitkan dengan Islam, maka pertama kali bimbingan konseling itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam umat Islam. Baik, inilah pemaparan saya mengenai bimbingan dan konseling atau sejarah bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, inilah video dari saya, di mana video ini merupakan sebuah tugas dari UAS, ujian akhir semester, dari makul bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya pribadi saya sendiri. Jazakumullahu khairan wal jaza. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.